Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Langsung saja ya, Mas Bro akan membahas sesuai dengan apa yang Anda minta. Berkali-kali berulang-ulang selalu suruh membahas yang namanya koin bond yang ada di jaringan Solana. Dan ini bisa berfungsi ya, berfungsi atau ngungsi ya Pak, bukan ngungsi. Semua untuk jadikan pelajaran di koin-koin yang lain, maksudnya sekalian, bukan hanya bond aja ya, bukan hanya bong, bukan bom ya. Jadi saya jelaskan di sini, ini berlaku untuk koin apa saja, untuk jadikan pelajaran Anda yang pecinta-pecinta koin baru, yang halu-halu, yang ketika melihat koin naik suruh review, koin naik minta di review. Akan saya jelaskan gunggung gebruk semua di sini supaya Anda paham dan Anda ngerti mengenai daripada kripto ini perjalanannya ya. Untuk koin-koin baru yang lagi terbang, pendatang baru seperti bond ini yang ada di jaringan Solana, nggak usah Anda FOMOan lagi naik Anda minta di review, masuk yang namanya koin itu. Hati-hati, saya jelaskan untuk Anda yang namanya koin micin dari tahun 2013 hingga sekarang tahun 2023 itu nggak ada yang berhasil, cuma ada pada Dogecoin karena ada Elon. Yang kedua Shiba karena ada Vitalik, yang lain mencret semua, paham. Dan koin yang baru launching itu belum bisa dianalisa rekam jejaknya ya. Paling tidak koin itu 1 tahun itu udah bisa rekam jejaknya, sudah bisa diteliti, sudah bisa dianalisa, sudah dapat nilai. Syukur-syukur siklusnya sampai 4 tahun. Sebab mengapa? Di dalam perjalanan itu ke depan itu depnya bener nggak, waras nggak, sekarang nggak maling, mungkin nanti bulan depan jadi maling, itu bisa saja. Ini penting, ilmu penting loh, mahal loh ya, pakai thank you ini loh, nggak canda. Ini seperti ini, coba kita perhatikan koin-koin seperti Breeze ya, koin apa itu yang namanya koin blockchain Doge itu ya, Dogechain ya, belum yang lain, sudah nggak saya sebutkan semua, banyak ratusan. Itu ketika launching hingga sekarang, ketika kita tekan tombol alt nya, historinya, sejarah perjalanannya itu minusnya banyak, minus semua, artinya tidak bisa dijadikan long invest. Hati-hati kalau long invest, masuklah BTC, ETH, udah jelas ya. Kalau meme coin semua penipuan, semua ponzi scam ya, nanti akan saya pelajari tentang bond ini. Jadi yang beli di bawah awal-awal masuk, kemudian diangkat depnya naik, disitulah Anda TP, masuknya di bawah, masuk duluan, pemenangnya itu. Kalau untuk long invest jangka panjang nggak bisa, apalagi kondisi lagi terbang Anda masuk, Anda bunuh diri. Ini ya berlaku di semua koin, saya jelaskan di sini ya. Terus yang kedua, kita pelajari fundamentalnya. Oke lah kalau Anda nggak kenal karena anonim ya depnya. Sekarang kita lihat juga fundamentalnya di dalam CMC ini. Kan ketahuan ini bond ya, bond ketahuan rankingnya 231. Udah jelas kan ya rankingnya. Market capnya ada 3,4 triliun. Jelas ya. Yang mana suplai peredarannya masih 54. Ini namanya koin yang masih separuh, bejibul pasokannya. Saya nggak akan berani masuk koin-koin seperti ini. Nggak mau gambling, mau judi nggak mau ya, nanti sangkut bahaya. Terus juga ini pasokannya dan totalnya itu 100 triliun ya, banyak sekali nih, 100 triliun. Ini koin-koin menurut saya ya nggak pantas menurut saya untuk diinvestasikan. Ini hanya sesaat aja ketika lagi di bawah, kemudian ada yang ngangkat Anda TP. Kalau untuk long invest saya nggak berani, nggak sarankan, tapi semua keputusan ada di pada Anda. Saya kasih contoh yang gampang, yang bodohnya, yang gobloknya ya. Al-Quran waktu lagi tenar-tenarnya harganya berapa? Saya masuk di harga 30.000 ya, harga tertingginya 43.000. Itu Al-Quran, sekelas Al-Quran, terkenal sekali. YouTuber besar aja pada beli investasi di situ. Mas Bro aja ikut beli ya. Itu Al-Quran itu rankingnya juga mantep, top CMC. Sekarang berapa harganya? 2000, mencret sekali. Itulah yang koin-koin belum tentu perjalanan kesananya itu akan mulus dan akan bisa dijadikan long invest ya. Tapi kalau SRP, Cardano ya,
Polygon sudah bertahun-tahun mengalami siklus bear market dan bull market, jadi rekam jejaknya sudah bisa dipelajari. Itu cara bodohnya yang pertama. Cara bodohnya yang kedua, kalau Anda ingin tahu sekelas koin projectnya benar ya, ada projectnya, contoh Raca, projectnya ada, depnya nggak anonim, akan tetapi sebagus apapun teknologi, sebagus apapun project, tanpa investor sia-sia, harganya nggak akan ngaceng. Yang namanya debt koin apapun, bikin koin itu cari cuan bro, cari cuan bro, ingin cari hasil, ingin cari untung. Anda ingin cari untung, debtnya juga ingin cari untung, apalagi yang ada proyek secara real, secara nyata. Kalau ada proyek yang secara nyata, proyek itu butuh modal, bakar uang dulu ya. Tapi kalau sudah bakar uang, proyeknya nggak berjalan, investor nggak ada yang masuk, ya rapul, scam habis. Ibarat kita usaha gagal, itu masa nggak tahu. Jadi jangan ditanyakan lagi kalau ada koin-koin yang baru kemarin launching naik, Anda tiba-tiba saya suruh mereview buat apa. Kalau mau masuk, masuk aja, tapi risiko ada yang tanggung ini. Harus cermat, harus ngerti, tahu timing masuk dan timing jual. Itu bukan koin untuk long invest, jangan Anda nggak bisa trading, bahaya. Makanya kalau yang nggak tahu trading, nggak bisa main scalping, masuklah koin-koin BTC, ETH yang sudah top CMC 10, apapun koinnya, berapapun modalnya nggak masalah. Ya, ini memang kondisinya lagi naik, tapi nanti kita yang masuk awal-awal, umpamanya kita lihat dari 1D-nya, ini lagi turun, lagi penurunan. Kalau lihat ALI-nya memang ini lagi kenaikan, tapi suatu saat ada penurunan lagi, ada bantingan lagi. Itu bisa terjadi karena rekam jejaknya belum bisa dibaca total. Yang namanya juga koin baru lahir 2023, baru kemarin ya. Jadi kalau yang mau masuk ya masuk silakan, risiko tanggung masing-masing. Kalau saya nggak berani, karena di sini pasokannya saja masih separuh yang beredar. Koin-koin yang bagus itu bisa dilihat pasokannya sudah beredar semua. Contohnya Matic 90%, Cardano itu 80%, yang bagus lagi PP 99,24%, itu bisa masuk di koin PP. Kalau ini ya bisa saja nih, hanya koin pam-paman sesaat, kita nggak ngerti. Karena belum bisa direview, karena belum bisa dilihat dari rekam jejaknya ataupun historinya selama sepanjang bear market ataupun paling tidak 1 tahun lah ya. Kalau sekarang kan kita belum bisa, karena belum jelas nanti kedepannya akan seperti apa. Karena kalau kita ngambil contoh koin-koin yang sudah itu kan banyak terjadi kasus, terjadi tragedi, makanya orang larinya ke BTC. BTC itu kan nggak ada campur tangan debtnya, yang namanya desentral ya, yang kontrol kita sendiri, tergantung supply and demand begitu. Kalau koin ini masih terkontrol seperti ini ya kita ngeri ya. Yang mana memang di jaringan Solana memang Solananya lagi bagus ya, tapi juga ada berita yang kurang sedap juga untuk Solana. Makanya hati-hati. Kalau sekarang ini kondisi naik kayak gini kok Anda masuk, ya bahaya menurut saya. Makanya kalau kondisi lagi naik seperti ini, dimin aja. Kalau Anda memang cocok ingin beli koin daripada koin bond ini, nanti tunggu turun. Ketika turun Anda membeli, ambil, baik. Ketika nanti naik cuan Anda TP, jangan tunggu lama-lama. Menurut saya sih seperti itu, tapi semua ya ada keputusan di tangan Anda ya. Saya rasa cukup untuk info pagi ini ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua keputusan ada di tangan Anda dan harus riset mandiri ya, tentunya akan lebih baik nggak menyalahkan tutorialnya, yang mana koin itu kan banyak sekali, apalagi mau musim bull market, hampir semua koin-koin micin akan keluar ya. Yang mana akan bull market seperti ini, koin-koin baru akan bermunculan ya, kayak laron keluar dari lubangnya, nanti berjibul koin-koin, banyak yang menyesatkan. Hati-hati, banyak orang cari kesempatan, kondisi lagi rame ya, itu di situ ya. Saya rasa cukup, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti ya. Karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya nggak sempurna. Yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.